Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huda Aulia Pasya, NIM saya 17 14 10 137. Saya kelas X 6D. Perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Baik, yang pertama mengenai prinsip 5C dan prinsip 7P. Sebelumnya, prinsip ini dijadikan acuan juga dalam pemberian kredit kepada nasabah. Prinsip 5C terdiri dari 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit tersebut. Di antaranya yang pertama, karakter. Karakter yaitu cara bagaimana mengetahui latar belakang si calon peminjam tersebut. Nah, yang kedua, capacity. Capacity yaitu bagaimana mengetahui cara kemampuan si peminjam untuk mengembalikan pinjamannya tersebut. Yang ketiga, kapital. Nah, kapital ini diberlakukan untuk nasabah yang meminjam dananya itu untuk usaha atau modal terlebih dahulu. Yang keempat, kolateral. Kolateral merupakan jaminan yang diberikan si calon peminjam kepada pihak bank. Nah, jaminan ini dijadikan juga sebagai sebagai jaminan atau pelindung bagi pihak bank untuk jika nantinya nasabah tidak dapat membayarnya. Yang kelima, condition. Nah, dari prinsip yang kelima ini dapat kita pahami bahwa kondisi ekonomi dapat mempengaruhi pinjaman tersebut. Nah, di sini apakah si pihak bank dapat meminjamkan dananya atau tidak? Di sini prinsip yang karakter yang kelima ini merupakan suatu syarat yang paling berat bagi si peminjam untuk mengajukan pinjamannya kepada bank. Baik, selanjutnya prinsip pemberian kredit 7P. Dalam prinsip ini terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi oleh si peminjam. Yang pertama, personality. Personality merupakan kepribadian yang dilihat lagi oleh pihak bank untuk mengetahui latar belakangnya sesuai dengan prinsip 5C yang tadi telah saya sampaikan. Selanjutnya, nomor kedua dalam prinsip 7P, yaitu party, di mana calon peminjam dikategorikan atau dibagi beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga, purpose. Oke. Kriteria yang ketiga ini, maksudnya tujuannya itu apa untuk mengajukan kredit terhadap lembaga keuangan tersebut? Apakah untuk usaha? Tentunya jika untuk usaha dapat dipermudah juga oleh lembaga keuangan ya. Nah, kriteria keempat dari prinsip 7P ini dilihat dari bagaimana prospek yang dimiliki oleh si peminjam ini dalam menjalankan pinjamannya. Yang kelima, payment. Masih berkaitan dengan kriteria yang keempat tadi. Kriteria ini juga mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon si peminjam ini. Selanjutnya, prinsip yang keenam, profitability. Nah, profitability di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon si peminjam
dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Jadi di sini mulai diperhitungkan lagi atau mulai udah masuk ya. Udah masuk dalam peminjaman. Selanjutnya yang ketujuh, protection. Tidak jauh berbeda dengan karakter kolateral pada prinsip 5C. Kriteria protection ini mengacu pada jaminan yang dapat diberikan. Nah, di sini jaminan kembali kepada jaminan lagi untuk mempengaruhi faktor pinjaman yang akan diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Secara umum ada 6 tujuan manajemen pemasaran. Di antaranya adalah yang pertama, membangun permintaan. Untuk membangun permintaan, maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap suatu produk. 2. Membangun kepuasan konsumen. Tujuan untuk membangun kepuasan konsumen dengan cara memahami kebutuhan keinginan konsumen serta mengetahui bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen tersebut. 3. Mendapatkan market share. Tujuan manajemen pemasaran berikut adalah untuk mendapatkan progres positif dari market produk. Yang keempat, mendapatkan keuntungan. Target akhir semua perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, dan setiap perusahaan mendapatkan nominal keuntungan yang berbeda sebagai ukuran keberhasilannya. Mencapai nominal keuntungan tersebut merupakan salah satu tujuan manajemen pemasaran. 5. Mendapatkan pencitraan. Selain untuk mendapatkan keuntungan, tujuan untuk mendapatkan pencitraan, citra yang baik terhadap produk dan perusahaan akan memberikan efek positif bagi perusahaan. Yang keenam, menjaga kelangsungan usaha. Kepuasan dan target keuntungan. Itulah alasannya mengapa kelangsungan perusahaan juga menjadi bagian dari tujuan manajemen pemasaran. Oke, selanjutnya konsep manajemen pemasaran. Diartikan sebagai falsafah bisnis di mana pemenuhan kebutuhan konsumen adalah syarat ekonomi dan sosial untuk kelangsungan pertahanan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan terhadap apa yang diinginkan konsumen. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus diarahkan untuk tujuan tersebut. Baik, selanjutnya ada 3 elemen penting yang termasuk konsep manajemen pemasaran. Yang pertama, orientasi pada konsumen atau biasa disebut juga market oriented. Konsumen pemasaran yang paling baik adalah dengan menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. Itulah sebabnya mengapa dalam strategi marketing selalu mengedepankan konsumen. 2. Perencanaan kegiatan pemasaran. Mengatur secara dinamis sebagai bentuk penyusunan berbagai kegiatan pemasaran secara menyeluruh. Semua aktivitas pemasaran melalui dari strategi implementasi, analisis, pengawasan, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pemasaran harus disusun secara terperinci. Yang ketiga, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan unsur paling penting di dalam pemasaran. Kepuasan konsumen juga tidak hanya diukur dari kualitas produk saja, tapi juga dari berbagai bagian strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan.
Oke, baik, terima kasih dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.